HRD menahan gaji wanita ini karena dia tidak mau mengirimkan foto telanjangnya. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan episode kali ini aduh gimana ya, minggu kemarin baru bener-bener publish tentang kelakuan minus para HRD yang ya inilah bisa kalian nonton sendiri atau dengerin sendiri di episode yang minggu kemarin. Nanti kalau yang di YouTube gua taruh lah linknya di sebelah kiri gua tuh, nanti kalian bisa klik ya. Nah, minggu ini nih entah bagaimana ya, tiba-tiba ada lagi aja kejadian yang wow. Ini gue lagi lihat Twitter nih ya. Ini kayak ini nih, akun Manfest sih @SSFNUM. Gimana sih bacanya nih? Tapi ada ya. Jadi kalau akun-akun Manfest gini nih biasanya ada yang curhat, followernya curhat lewat DM, biasanya nanti by system akan dimunculin sama yang punya akun-akun ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan si akun ini yang nulis. Nah, di sini ada yang curhat begini nih. Pakai bahasa Inggris, tapi gue coba terjemahin ke bahasa Indonesia aja lah ya. Karena bahasa Inggris juga agak berantakan sih. Jadi pada intinya adalah salary dari wanita ini ditahan sama HRD-nya karena dia tidak mau mengirimkan foto telanjang dirinya ke HRD itu. Lalu dia bilang ini berawal dari ketika dia dapet seragam, seragam kantor lah ya, dan size-nya itu double XL. Terus dia bilang dia bawa itu ke tukang jahit buat di resize, dan ketika dia pakai ini baju yang di resize ini, si HRD ini ngomong ke dirinya, harusnya gue kasih lu crop top aja ya ke cewek ini. Lalu dia bilang, gua harus aku mau resign, tapi ketika dia ngomong gitu, si Harry ini ngomong, we must have SCX apa sih? We must have XCX first or he will spread my photos when I pee. Oke, jadi si cewek ini pernah difoto sama ini HRD ketika dia lagi buang air kecil, dan HRD ini naruh kamera di toilet. Oh my God. Oh my God. Lalu ada, oh ini sih gua gua speechless sih bacanya sih ini nih. Jadi intinya sih ini mah pelecehan seksual sekali ini. Jadi HRD-nya ini selain minta foto telanjangnya, juga dia punya foto ketika si wanita ini lagi sedang buang air kecil. Jadi dia taruh kamera itu di toiletnya. Lalu ada lagi nih yang lain. Yang lain ini juga rame. Ini ini juga HRD juga nih, bagian rekrutmen. Jadi ini kalian bisa lihat di Twitter nih ya, @revi_angel. Jadi dia bilang begini nih, Gen Z model begini udah ku tandain karena aku bagian rekrutmen. Nggak akan ku izinin masuk di kantorku. Kalau ada teman HR yang nanyain soal medsos checking, akan ku sodori thread ini. Oh iya, tentu ku screenshot dulu dong, misal dihapus alasannya, here I tell you. Lalu dia jelasin lah bla 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 bla. Nah, konteksnya di sini nih ada akun lain yang dia quote nih, Rafil Safat, yang ini sih gue udah pas gue baca sih sebenarnya pada intinya adalah dia ini mengkritik
tentang tempat kuliahnya dia, kampusnya dia gitu. Ya kayak misalnya ada tai kucing berantakan berserakan di mana-mana di lingkungan kampusnya, lalu juga dosen yang jarang masuk segala macem. Yang ya gimana ya, kita kan pernah lah ya pas saat masa-masa di mana tuh kita tuh kritis meledak-ledak, apalagi kan dia juga masih kuliah, masih muda gitu ya. Dan opini gue sih, anak ini sih nggak salah ya, karena ya dia menyampaikan keresahan dia gitu loh. Nah tapi ketika ada orang menyampaikan keresahan dan di depan mata emang ada kelihatan ada sesuatu yang salah, lalu tiba-tiba ada orang yang memakai atau menggunakan posisinya dia atau powernya dia, lalu dengan bilang kutandain, kutandain ini maksudnya apa sih? Di blacklist gitu. Jadi wah ini orang udah go blacklist nih, jadi nggak akan bisa masuk ke kantor dia gitu loh. Nah, lalu di threadnya ini juga dia ngomong nih, di kampus lama si bocah ini juga mendapat ilmu, kenyataannya nggak ada universitas yang sempurna. Iya bener, beda kalau bener. Kalau nggak suka sama ruangan yang sering kotor ya udah pindah aja. Ya nggak segampang itu dong pindah. Ribuan dan jutaan orang lulus dari mantan kampusmu tidak mempermasalahkan soal ini. Kamu nggak suka, ingin ubah sistem, majulah ke tangga birokrasi untuk dialog. Bukan ngeren di medsos tong kosong. Ya, tapi Mbak, masalahnya kalau nggak viral di medsos, biasanya tuh nggak ada tindakan. Kalau cuma masuk ke birokrasi doang. Lalu dia bilang, bahkan saat udah masuk dunia kerja, sejelek-jeleknya sistem kantor lama, tutup buku itu dan nggak perlu diungkit di kantor baru. Jelek-jelek begitu dulu pernah ngasih duit yang baik. Bang bantu bayar cicilanmu ini juga berlaku untuk apapun termasuk tempat kuliah. Filsafat seharusnya membantumu berpikir lebih dalam dan juga memahami konteks. Belajarlah untuk strategik. Gak cuma menggunakan filsafat buat mikir-mikir rebel, tapi lucu di action. Gak suka ya pindah. Ada yang ingin diubah, do something to the road coast, not curhat di medsos. Oke, ini ya gue kadang tuh ngeliat tuh ada beberapa orang yang memang kalau dikasih posisi ya atau diberikan power atau tanggung jawab itu tuh memang sebenarnya tuh nggak layak sih, atau memang itu orang memang nggak bisa dikasih, karena pada kenyataannya memang nggak semua orang itu bisa diberikan power, fame, or money yang besar. Karena emang nggak bisa gitu. Nah, tapi ketika ada orang-orang yang memang nggak bisa dan akhirnya kita berikan, ini kan konteksnya di sini ada dua cases ya. Mungkin cases yang lain ada banyak banget. Yang satu case tadi, kalau lu nggak kasih foto telanjang lu, gua nggak akan kasih gaji lu gua tahan. Lalu kalau untuk kayak ini case yang kedua ini, si mbak-mbak ini bilang gua tandain lu ya, kalau lu gua blacklist nih, lu nggak akan bisa masuk ke kantor gua. Ini nih tanda-tanda kalau ada orang-orang ini sebenarnya ini mengalami yang namanya God complex. Merasa diri mereka tuh seperti Tuhan, merasa diri mereka tuh punya power untuk mengkontrol nasib orang lain. Padahal mah powernya tuh semu. Sebenarnya kalian berdua ini nih, Lulu Panda ini nih, sebenarnya nih nggak punya power sebenarnya. Dan aduh, tapi karena seakan-akan kalian tuh menerima sedih, ya kelihatannya punya punya ini ya, punya kekuatan ya untuk mengontrol nasib orang lain. Jadinya tuh berlebihan gitu loh. Nah, kayak konteks tadi ya yang misalnya si yang di at Revi underscore Angel ini ya. Nah, tadi kan dia juga bilang nih di sini nih gue coba baca lagi ya.
Kamu nggak suka ingin ingin ubah sistem, majulah ke tangga birokrasi untuk dialog, bukan ngeren di medsos tong kosong. Nah, lu sendiri juga kalau misalnya ngelihat ada orang yang lagi komplain atau lagi mengkritik tempat dia lagi kuliah atau tempat kerjanya dia, ya lu juga ngapain? Lu juga ngeren balik juga di sosmed, lu juga sama sebenarnya tong kosong juga, karena lu juga nggak akan bisa mengubah orang ini juga. Dan sistem yang jelek itu nggak bisa dipungkiri, sistem di kantor, di institusi, di tempat kuliah pasti ada yang jelek, pasti kita juga resah, dan pasti kita tuh pengen menyampaikannya. Tapi masalahnya adalah ketika kita di lingkungan di mana orang-orang itu lebih memilih untuk diem aja ketika ada sesuatu yang tidak bagus, atau parah, atau jelek, atau korup malah, kita tuh lebih memilih diam. Kita tuh lebih memilih untuk orang lain yang siapa tahu nanti ada orang lain yang menyelesaikannya nih, biar dia aja lah. Nah, nanti ketika dia maju baru deh gue ikut-ikutan, atau kalau enggak ya gue terima beres aja, kalau nanti bisa berubah ya udah bagus gitu loh. Nah, akhirnya nih ya, akhirnya ini yang menjadi masalah di masyarakat kita ini. Orang benar, orang baik lebih memilih diam ketika ada terjadi sesuatu yang tidak benar dan tidak baik terjadi di lingkungan. Dan nanti ada juga orang-orang yang akhirnya berusaha untuk merepress orang-orang ini. Contohnya seperti Anda ya, Mbak Revi Angel. Kalau misalnya kayak begitu, orang-orang ini gimana bisa mau melakukan perubahan? Karena belum apa-apa, baru dia sounding dulu, baru dia komplain dulu di sosmed. Lu aja udah mau, lu aja udah nandain, lu aja udah ini udah playing as a god nih dalam tanda kutip ya. Lu udah langsung gua tandain nih, gua blacklist nih. Ya gua nggak tahu sih seberapa kuat lu ya, tapi ya gua kalau gua lihat rekam jejak lu sih, lu juga masih staff juga gitu loh. Lu juga nggak, lu juga sebenarnya ya lu juga masih digaji ya kan. Dan I don't know ya, ini tweet lu sebenarnya kan udah lumayan viral di mana-mana. Ya, andai kan misalnya nih bos dari kantor lu lihat dan ternyata ini jadi backfire ke lu, kan lu juga yang kena kan. Apalagi lu ngomong seakan-akan lu on behalf company lu gitu. Ya, harusnya sih, harusnya ya gunakanlah power lu ini sebijak mungkin. Begitu juga tadi nih HRD yang, aduh ini sih sebenarnya HRD yang minta foto bugil ini sih hitungannya mah udah kejahatan ya, udah hitungannya udah pelecehan seksual ya ini ya. Ini harusnya sih udah masuk ini nih ranah hukum sih. Tapi ya gue belum tahu nih kelanjutan kasusnya nih gimana nih. Mudah-mudahan sih ini ya bisa ditindak nih. Nah tapi gini ya, talk about God complex ya. Tadi gue sempat juga singgung tentang God complex ya. Jadi banyak orang-orang akhirnya menderita sindrom God complex itu. Sebenarnya tuh penyebabnya tuh kalau yang ini ya, ada dua. Ini gue sempat baca artikel-artikel tentang psikologi ini, ada banyak banget, salah satunya di verymailmind.com, pengertian God complex sendiri ya. Ini adalah a God complex is a pattern in which an individual believes they have great power, ability, infallibility, influence, and are superiors to others. Ya, mirip kayak orang-orang tadi kan. Yang satu merasa bisa punya power terhadap nasib orang lain sampai dia bisa ngeblok supaya orang ini nggak bisa kerja di kantor dia. Yang satunya lagi bisa merasa gue bisa tahan gaji lu kalau lu nggak kasih foto bugi lu. Someone like this may feel entitled to special treatment, act as a dog, rules don't apply to them. Oke, merasa di atas hukum kan. And generally disregard the needs of others. They can also become intensely jealous and controlling. Nah, permasalahannya sekarang gini, Kak. Kenapa ada orang-orang yang bisa bisa menderita
atau mengalami gut kompleks ya. Ada di sini dibilang ada dua kemungkinan. Salah satu adalah karena ketika masih kecil, orang-orang ini nih terlalu overprice, terlalu disanjung-sanjung, terlalu dipuji sama orang tua dan orang-orang sekitarnya. Dan ketika dia mengalami atau melakukan kesalahan, orang-orang ini nih nggak pernah dikasih tahu kalau itu salah. Jadi selalu dipuji gitu, selalu positif. Kan pernah kan atau sering kan ngelihat sekarang banyak fenomena tuh kalau kita tuh kecenderungannya terlalu memanjakan orang-orang atau anak-anak ini, jadinya tuh ketika mereka melakukan kesalahan, anak-anak ini akhirnya tidak pernah belajar atau tidak belajar kalau mereka ini ada melakukan kesalahan, mereka ini ada melakukan kekeliruan, tapi kita nggak kasih tahu, kita cuma bilang oke, it's okay, nggak apa-apa, kamu masih belajar, kamu lagi belajar kok, tenang aja. Malah kecenderungannya adalah kita menyalahkan orang lain, yang sebenarnya salahnya anak ini. Pasti pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan. Lalu atau juga penyebab keduanya adalah orang-orang ini dari dulu nggak pernah mengalami atau mendapatkan pujian. Kebalikannya malah kan, nggak pernah mendapatkan pujian, nggak pernah mendapatkan afirmasi. Dan akhirnya ketika mereka mendapatkan kesempatan ini, mendapatkan posisi atau power, even itu sedikit, itu buat mereka adalah sesuatu hal yang besar banget. Itu boost ego mereka, jadi seakan-akan, wah, gue punya power nih, I'm king of the world. Itu dua faktor utama gitu. Nah, tanda-tandanya ini kalau orang kena gut complex apa sih ini? Hmm, Believing, percaya kalau mereka itu mendapatkan special treatment atau privilege. Nah, padahal mah enggak. Being excessively controlling. Ya tadi ya, mereka merasa mereka bisa mengkontrol orang-orang di sekitar mereka. Nasib orang-orang di sekitar mereka. Refusing to accept criticism. Nah, kalau yang tadi di kasus Simba Revi itu tuh, Revi @Revi_Angel itu tuh, gue ngelihat kayaknya dia nih susah ya menerima kritik nih, padahal banyak orang yang sudah mengkritik dia gitu loh. Thinking they have all the answer, jadi mereka berpikir mereka punya jawaban dari semua permasalahan, oke, feeling superior or invisible, eh, ignoring the needs of others, ignoring ya. Kalau tadi kan kasusnya adalah ada anak kuliah ini sedang mengkritik permasalahan lingkungan kampusnya, ya, tapi dia tampaknya juga miss the context. Lalu dengan gampangnya dia bilang ini tandain nih karena kelakuannya rebel nih, ini nggak suka dengan yang rebel gini. Jadi ya, jadi gimana orang-orang jadi tidak orang-orang kan jadi menurut dia tidak boleh nih atau tidak bisa untuk bersuara kalau ada sesuatu yang ini. Dan kalau tadi dia bilang langsung masuk ke birokrasinya, come on, nggak segampang itu, nggak segampang itu kita masuk ke sistem, iya kan? Nah, paling gampang sekarang buat masyarakat adalah ya udah bersuara lewat sosial media, karena sosial media ini ketika udah viral itu bisa powerful dan bisakah mengubah sistem atau permasalahan yang ada, bisa banget karena udah berapa kali kejadian, ingat kan kasusnya Verdi Sambo lah, lalu yang kasusnya Mario yang pukulin David segala macem, itu kan akhirnya tuh ada tindakan, permasalahannya benar diseriusin. Ya kan? Kalau nunggu masuk ke sistemnya dulu, itu susah banget masalahnya. Dan kalau lu merepress orang supaya tidak boleh untuk bersuara, come on man. Ini kan bukan negara kita kan bukan negara ini kan, bukan negara otoriter kan. Masa lu yang bukan siapa-siapa yang cuma staff HRD doang ini sih lebih merasa lebih hebat daripada presiden kan, lucu kan ya. Ya tapi
gue sih gue sih bener baru minggu kemarin bener gue bahas tentang HRD, tapi minggu ini ada kelakuan kalian ini nih yang memang akhirnya kayak mungkin akan jadi selalu menjadi sumber-sumber konten gue. Udah sampai gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa sih. Tapi teman gini lah ya, as a HR ini kalian itu tuh masih karyawan. Kalian tuh juga masih dibayar. Kalian tuh bukan business owner. Kalian tuh juga bukan orang terkuat di negara ini. Kalian tuh juga bukan presiden. So, jadi gunakanlah power kalian ini. Gunakanlah tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau gue lihat usia kalian ini itu lebih tua dibandingkan orang-orang yang kalian quote unquote bully. Ya jangan jadi orang yang sok-sokan gitu loh. Karena ketika nanti kalian keluar sana ketemu dengan orang banyak lah ya. Ini kan gue juga sering ngalamin juga ya. Kalau di Twitter atau di sosmed tuh kelihatannya gahar gitu. Tapi ketika ketemu langsung pada cupu. Pada diem-diem aja di pojokan main handphone. Nggak tahu ngapain. Ya but anyway, ya inilah ya. Ini ini sih keresahan gua lagi sekali lagi tentang HRD yang ya yang kalau menurut gue sih memang ada kaitannya dengan ini ya God complex syndrome ini, tapi ya semoga sih buat teman-teman HR yang lain sih nggak ini ya gue harap sih nggak melakukan kebodohan-kebodohan seperti inilah, karena come on, kalau nggak kalian kan akan makin membuat profesi kalian tuh makin menjadi jelek atau buruk di mata banyak orang kan. Ya gue harap sih kalian bisa lebih ini ya, lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih, karena balik lagi di profesi kalian itu HRD ada kata human resource development, ada kata human di situ dan ada kata development di situ. Bagaimana harusnya kalian tuh lebih fokus membangun human resource, bukan menjatuhkan. Ya itu sih dari gue ya. Kita ketemu lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Membahas apa lagi ya? Tapi anyway, nantilah kita coba lihat apa yang lagi yang rame. Oke, bye.